kita dapat mengikuti kegiatan hari ini. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Kami dari kelompok keempat yang akan membawakan presentasi berjudul Hakikat Manusia dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gary Satria Halim sebagai moderator dan pembawa materi 1. Kemudian ada rekan saya Muhammad Fazril Maulana sebagai pembawa materi 2. Lalu Fatimah Nova Putri sebagai pembawa materi 3. Lalu ada Diza Itmana sebagai pembawa materi keempat. Lalu yang terakhir ada Cut Azima Nur Hanifah sebagai pembawa materi ke-5. Next. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada definisi manusia dalam Islam, kedua unsur manusia, ketiga penciptaan manusia, keempat proses penciptaan manusia, dan kelima tugas dan fungsi manusia. Next. Lalu adapun tujuan dari presentasi ini adalah memberi pemahaman mengenai pengertian dan konsep manusia dalam pandangan Islam, dan yang kedua adalah memberi pemahaman mengenai tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Next. Selanjutnya, materi ke-1 yang akan dibawakan oleh saya sendiri tentang definisi manusia dalam Islam. Next. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, iblis, binatang, dan lain-lainnya. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Insan, Al-Nas, Al-Abdu, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Lalu Al-Nas yang berarti manusia dalam jamak, Al-Abdu yang berarti manusia sebagai hamba Allah, dan Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan anak Nabi Adam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dalam Islam, sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Lanjut. Lalu berikut ada secara terperinci, manusia merupakan makhluk yang bertanggung jawab, manusia merupakan makhluk yang berakhlak, dan manusia merupakan makhluk kontroversial. Manusia merupakan makhluk yang bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dimintai pertanggungjawabannya terhadap amarah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk mengelola alam semesta bagi kesejahteraan semua makhluk. Lalu yang kedua, makhluk yang berakhlak. Akhlak merupakan gambaran atau wujud diri manusia yang sebenarnya. Ketika manusia memiliki akhlak yang baik, maka ia memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika manusia memiliki akhlak yang buruk, maka kedudukannya rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki manusia. Karena manusia memiliki akhlak, maka manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Lalu yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang kontroversial. Ini karena ketika manusia menggunakan akalnya dan dapat mengendalikan nafsunya serta beriman kepada Allah,
maka manusia merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya di antara makhluk lain. Ketika manusia tidak mempergunakan akalnya dan diperbudak oleh hawa nafsu, maka akan menjadi makhluk yang paling hina dan rendah. Hal ini akan terjadi apabila manusia melakukan kerusakan dan kejahatan di muka bumi. Maka dampak kerusakan yang timbul amat dahsyat karena tidak ada makhluk lain yang dapat melakukan kerusakan yang sangat besar ini. Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada materi kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya, Muhammad Fazril Maulana. Pada Muhammad Fazril Maulana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas perizinannya membacakan materi kedua. Di sini saya akan membacakan materi kedua yang berjudul Unsur Manusia. Next. Bisa di next. Ya, di sini menurut Islam manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang membuatnya menjadi manusia sempurna yaitu ada jasmani dan rohani. Di samping itu manusia juga telah dikaruniai fitrah. Kita hidup di dunia ini bisa menyaksikan sendiri ada persamaan-persamaan yang dimiliki manusia seperti cinta, keadilan, kasih sayang, dan lainnya. Itulah menurut kami yang disebut fitrah. Next. Unsur-unsur penciptaan manusia, jasmani. Sangat beruntung untuk kita yang dikaruniai jasmani yang sempurna dengan anggota-anggota tubuh yang lengkap. Dari pemberian Allah yang harus kita syukuri dengan mempergunakannya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan jasmani kita bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini. Yang kedua ada rohani, unsur manusia yang tidak kasat mata yang menjadikan jasmani menjadi manusia yang hidup. Dalam buku yang ditulis Barmawi Umeri, rohani terdiri dari akal, nafsu, kolbu, dan roh. Next. Unsur rohani yang pertama adalah akal. Dengannya manusia yang lemah bisa mengendalikan kehidupannya di dunia. Berkat akal pula lah kehidupan manusia bisa jadi lebih mudah. Apa yang ada di hadapan Anda sekarang ini adalah bukti kemampuan yang dikaruniakan Allah hanya kepada manusia, yaitu akal. Akal juga menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Yang kedua ada nafsu. Suatu bagian rohani yang dimiliki manusia untuk berkehendak atau berkeinginan. Tanpa nafsu barangkali tak akan ada kemajuan dalam hidup manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa nafsu terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama ada nafs al-amarah, yang kedua ada nafs al-lawamah, dan ketiga ada nafs al-mutmainah. Nafs al-amarah dalam surat Yusuf ayat 53, ayat ini secara tegas memberikan pengertian bahwa nafs amarah itu mendorong ke arah kejahatan. Nafs al-lawamah dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-3 dan ayat 20-21, dari penjelasan ayat tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan nafs lawamah ini adalah jiwa yang condong kepada dunia dan tak acuh kepada akhirat. Nafsu al-mutmainah dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, nafsu ini adalah jiwa yang mengarah ke jalan Allah untuk mencari ketenangan dan kesenangan sehingga hidup berbahagia bersama Allah. Unsur rohani yang ketiga ada kolbu atau hati. Dari hatilah segala kepribadian manusia muncul. Apabila hati selalu dibina secara baik, sesuai syariat, maka manusia akan berakhlak mulia. Akan tetapi seringkali kekuasaan hati tertutupi oleh kekuasaan nafsu. Apabila dengan ditambah bisikan-bisikan setan, sehingga yang muncul bukanlah cahaya ilahi, akan tetapi bisikan setan. Oleh karenanya, hati harus selalu disirami tuntunan Islam dengan selalu berzikir kepada Allah. Dalam menjaga hatinya, seorang muslim harus selalu waspada terhadap terjangkitnya penyakit hati. Penyakit hati sungguh berbahaya bagi kehidupan manusia. Unsur rohani yang terakhir ada roh. Seorang mukmin percaya bahwa manusia hidup karena roh yang ada di dalam jasadnya. Akan tetapi bagaimana bentuk atau wujudnya, itu bukanlah urusan manusia.
Oleh karena wujudnya itu bukanlah urusan manusia, karena Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu urusan Rob dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Roh sendiri berfungsi untuk membawa dan menerima wahyu serta menguatkan iman seorang muslim. Lanjut. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjut oleh pembawa materi ketiga yang akan dibawakan oleh Fatimah Nova Putri. Kepada Fatimah Nova Putri, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan waktunya kepada saya untuk membacakan materi ketiga, yaitu Hakikat Penciptaan Manusia. Seperti yang terdapat pada surah At-Tin ke-95 ayat keempat yang berlapaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bentuk yang sebaik-baiknya. Next. Hakikat penciptaan manusia terbagi dalam 4. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan. Hal ini dilihat dari segala hal yang menyangkut fisik dan jiwa seorang manusia. Dia berada dengan makhluk lainnya, dan bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam karena akal dan pengetahuan yang dianugerahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal penciptaannya, manusia pertama yakni Adam alaihissalam telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan hal tersebut mendorong manusia untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia juga memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani oleh manusia selama hidupnya. Seluruh ajaran Islam adalah peruntukan manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, manusia diciptakan sebagai manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Adapun Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang senantiasanya dilakukan manusia terdiri dari dua golongan, yakni ibadah yang bersifat khusus dan ibadah yang bersifat umum. Ibadah yang bersifat khusus antara lain ibadah sholat, wajib, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan ibadah yang bersifat umum adalah seperti yang melakukan amal soleh yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, akan tetapi bermanfaat juga untuk orang lain, dan dilandasi niat yang ikhlas dan bertujuan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, seperti menyambung tali silaturahmi, menikah, dan sebagainya. Dan yang keempat, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Kata khalifah berasal dari Arab, yakni khalifah atau khalifatan, yang artinya meneruskan. Sehingga kita khalifah yang dimaksud adalah penerusan agama dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah sebagai manusia yang berperan sebagai khalifah, maka manusia wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga bumi dan makhluk lainnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya kelak di hari akhir. Terima kasih sekian dari materi saya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri keempat oleh rekan saya, Diza Itmana. Kepada Diza Itmana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia terdapat pada dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-15, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sudah itu, sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama, penciptaan manusia dari tanah. Yang kedua, proses tetes mani yang dipancarkan. Yang ketiga, proses segumpal darah. Yang keempat, pembungkusan tulang oleh otot. Yang pertama, penciptaan manusia dari tanah. Itu terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan permulaan kejadian manusia yang dibentuk dari saripati tanah, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian terdapat pada Quran Surat Al-Arum ayat 20, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kalian dari tanah. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam sebuah hadis, Imam Ahmad mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi. Maka Bani Adam muncul sesuai dengan tabiat tanah. Di antara mereka ada yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, serta ada yang campuran di antara warna-warna tersebut. Dan ada yang buruk, ada yang baik. Ada pula campuran di antara baik dan buruk. Kedua, ada proses tetes mani dipancarkan. Terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 7-8, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian pada Quran Surat Al-Mursalat ayat 20-23. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ketiga, proses segumpal darah. Sesuai firman Allah pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14, Faholaknal alaqata mudghatan, faholaknal mudghatan izlaman. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Di dalam kitab Sahih disebutkan melalui Abu Zanad dari Al-Araj dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, semua jasad anak Adam hancur, kecuali bagian bawah dari tulang punggungnya. Karena dari tulang itu dia diciptakan, dan dari tulang itu pula dia akan dibangkitkan kembali. Kemudian ada pembungkusan tulang oleh otot, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14.
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian terdapat hadis tentang penciptaan manusia. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Anasi dari Zaid ibn Wahab dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, sungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian berupa alaqah dalam masa yang sama, kemudian dalam bentuk segumpal daging dalam masa yang sama. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya. Maka malaikat itu meniupkan roh ke dalam tubuhnya dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat perintah, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, dan amalnya, serta apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Next. Kemudian yang terakhir ada kematian. Firman Allah SWT dalam Quran Al-Mu'min ayat 16. Kemudian sudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburanmu di hari kiamat. Yakni dalam penciptaan yang terakhir di hari akhir nanti, sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 20. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, yaitu di hari berbangkit dan semua roh kembali kepada jasadnya masing-masing. Lalu semua makhluk menjalani hisabnya, dan setiap orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik, dan jika amalnya buruk, maka balasannya buruk pula. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjut oleh materi terakhir yang kelima, yang akan dibawakan oleh rekan saya, Cut Azimanur Hanifah. Pada Cut Azimanur Hanifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir dari hakikat manusia, yaitu tugas dan fungsi manusia. Jadi, tujuan manusia diciptakan itu tertuang dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebelum kita mengetahui fungsi manusia, ada baiknya kita mengetahui apa tugas kita sebagai manusia. Ada dua tugas utama kita, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Yang pertama adalah hamba Allah. Realisasi dari mengemban amanah yang dalam arti memelihara beban, tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan ma'rifah kepadanya. Ma'rifah di sini adalah keadaan di mana seseorang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, jadi dia bisa mengerjakan suatu ibadah dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Az-Zariyat yang di atas, kita diingatkan kembali bahwa tugas utama kita ialah beribadah kepada Allah, taat dan patuh kepada perintahnya. Karena ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak dibalikan kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya.
Dan konsep beribadah di sini tidak hanya terfokus kepada ibadah wajib saja seperti sholat, puasa, dan zakat. Adapun ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan adalah seperti bersedekah, berbagi kepada sesama, dan lain-lain. Bahkan kalian tidur, kalian belajar, kita tidur itu bisa menjadi suatu ibadah ketika kita bisa melakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan ridho Allah semata. Kita contohkan, kita tidur malam nih misalnya, itu bisa menjadi ibadah ketika kita meniatkan saya tidur itu untuk istirahat, mengistirahatkan diri saya. Dan jangan lupa sebelum tidur membaca bismillah. Karena apapun pekerjaan yang dilakukan dan diawali dengan bismillah akan menjadi suatu nilai ibadah dan pahala nantinya. Bahkan hal kecil seperti kalian menjadi tukang parkir aja itu bisa menjadi ibadah kalau kalian melakukannya dengan ikhlas dan penuh rasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Islam tidak pernah memandang suatu pekerjaan itu rendah kepada seorang hambanya, karena yang dinilai dari hambanya ialah ketakwaannya. Lanjut kepada tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin atau yang menjadi wakilnya Allah. Jadi realisasi dari khalifah ini ialah mengemban amanah yang dalam arti memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan segala yang kita miliki, akal, pikiran, dan jasmani, atau potensi-potensi dasar manusia sebagai untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Ada firman Allah yang memuat mengenai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami malaikat bertasbih dan memuji kepadamu. Dan dia berkata, sungguh Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi bisa terlihat ya, di ayat Al-Baqarah ayat 30 ini, bahwa sempat ada pertanyaan besar malaikat kepada Allah. Kenapa Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah? Kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah? Padahal malaikat mengetahui bahwa manusia itu hanya akan menjadi perusak di muka bumi ini. Kemudian Allah menegaskan kembali bahwa malaikat itu hanya mengetahui sedikit, jadi Allah itu mengetahui lebih banyak yang tidak diketahui oleh malaikat. Selanjutnya, tugas manusia sebagai khalifah itu ada sebagai pemimpin di muka bumi, ada sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ialah mewujudkan kemakmuran di muka bumi, keselamatan, kebahagiaan hidup, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran, dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Dan ada juga tugas khalifahan terhadap dirinya sendiri, seperti menuntut ilmu pengetahuan, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kita ketahui sendiri bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah, karena tugas kekhalifahan ini adalah tugas suci dan amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Setelah kita mengetahui tugas manusia di atas kita sebagai manusia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah, maka kita juga dapat mengetahui fungsi manusia, yaitu menjalankan segala peranan tugas-tugas yang tadi itu dengan sempurna dan senantiasa menambahkan kesempurnaan itu sampai akhir hayatnya. Diingatkan kembali bahwa kita itu diciptakan sama Allah itu mempunyai akal dan pikiran agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Kita juga diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Mata kita, tangan kita, kaki kita itu, coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan dari jasmani yang sempurna ini untuk bisa membawakan perubahan yang baik bagi Islam ke depannya. Sekarang dengan zaman media sosial, pikirkanlah ketikan-ketikan di handphone itu
bisa membawa perubahan yang lebih baik, apakah itu share hal-hal yang bermanfaat, walaupun kita belum menguasai ilmunya secara dalam. Begitu. Jadi ketika kalian bangun tidur, misalnya lagi libur, misalnya nggak ada jam kuliah, kalian itu jangan linglung, jangan bingung, saya habisnya mau ngapain ya? Saya habisnya harus apa ya? Karena ingatlah tugas utama kita sebagai manusia ialah mengabdi kepada Allah dan beriman kepada Allah. Maka ketika kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan adalah apa yang bisa saya optimalkan dengan tubuh jasmani yang sudah sempurna diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan harapan bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada Islam ke depannya. Maka dari itu, hal itu dilakukan agar kita sebagai manusia benar-benar menjadi makhluk yang paling mulia dan bertakwa dengan yang sebenar-benarnya takwa. Dalam hadis Rasulullah SAW berpesan, ada 4 perkara sebagai mutiara manusia yang dapat hilang dengan 4 perkara lainnya, yaitu akal dihilangkan oleh amarah, agama dihilangkan oleh hasad, malu dihilangkan oleh tamak, dan amal solih dihilangkan oleh menggunjing. Setiap manusia menurut pandangan Islam adalah seorang pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri. Dan ingatlah, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah dipimpinnya, baik lahir maupun batin, serta di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sekian dari materi yang kami kelompok 4 dapat sampaikan. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan yang terdiri dari 2 sesi, dengan sesi 1 untuk penanya wajib dan sesi 2 untuk penanya lainnya. Untuk sesi 1 saya buka, dan kepada penanya wajib saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya tentang mengapa sih mengapa Allah melebihkan derajat manusia yang satu dengan yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut untuk penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvares Aryan Nurdin dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok yang sedang menjelaskan materi ketiga. Pada proses penciptaan manusia, telah dijelaskan bahwa manusia itu kan dibentuk dari segumpal darah, lalu dibentuk menjadi segumpal daging, dan dibungkus oleh disertakan tulang belulangannya dan juga dibungkus oleh otot. Nah, saya mau bertanya, pada hari keberapakah dalam usia kandungan manusia ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah ada komunikasi Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut oleh penanya ketiga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cesa Adana Rahma dari kelompok 2. Saya izin bertanya mengenai fungsi dari manusia, yaitu tadi disebutkan salah satu fungsinya yaitu manusia sebagai khalifah. Di sini khalifah tadi disebutkan bahwa fungsinya salah satunya itu untuk menegakkan kebenaran. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita dapat menegakkan kebenaran di tengah-tengah keterbatasan lingkungan. Maksud keterbatasan lingkungan yang saya bicarakan adalah lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk menegakkan kebenaran tersebut.
lingkungan yang menjadikan orang yang menegakkan kebenaran menjadi seolah-olah menjadi pelaku kejahatan. Bagaimana caranya agar kita dapat menegakkan kebenaran di lingkungan tersebut? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi 1, kami tampung dahulu pertanyaannya dan akan kami jawab beberapa menit ke depan. Selanjutnya saya buka sesi 2 untuk penanya lainnya yang ingin bertanya. Untuk penanya saya persilakan. Untuk penanya wajib yang kedua, pertanyaannya tadi putus-putus, jadi kurang jelas. Mohon untuk diulangi pertanyaannya. Oh iya, baik. Pertanyaannya itu yang pertama, pertanyaannya adalah pada saat hari keberapa manusia di dalam kandungan ibunya ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah ada komunikasi antara Allah dengan manusia yang ada di dalam kandungan tersebut pada saat ditiupkan rohnya juga. Terima kasih. Ya. Apakah jelas? Ya, pertanyaan cukup jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Ya, Gary, izin bertanya. Ya, dipersilakan. Ya. Pertanyaannya, mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima Halo, kasih. Assalamualaikum. Masih boleh bertanya? Ya, boleh. Saya Nabila Silakan. Putri. Ingin bertanya, tadi kan bahas tentang nafsu ya. Nah, nafsu ini kan memiliki peran yang teramat besar untuk mempengaruhi manusia. Apakah nafsu itu Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, masih ada nggak? Ya, silahkan. Izin bertanya ya. Pertanyaannya, apakah
jiwa dan roh manusia mengalami kematian atau tidur? Apakah jiwa dan roh manusia bisa mengalami apakah jiwa dan roh manusia mengalami kematian atau tidur? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk sesi 2 kami tutup. Untuk jawabannya akan dijawab oleh beberapa saat lagi. Baik,
Baik, untuk pertanyaan dari Sasi akan dijawab oleh rekan saya, Cid Azimah. Pada Cid Azimah, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan oleh Sasi, dan ini sepertinya mencakup pertanyaan oleh Agus juga, gitu jawabannya ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kenapa manusia diciptakan berbeda-beda. Benar nggak, Sasi sama Agus? Tolong dikonfirmasi pertanyaannya. Iya benar. Bukan itu. Kenapa itu pertanyaan dari Agus kalau yang itu. Oh, derajatnya berbeda-beda. Ya, Sasi ya. Derajatnya yang berbeda-beda ya. Kenapa kurang jelas ngomongnya? Terputus-putus. Derajatnya yang berbeda-beda ya. Iya, benar. Oke, izinkan saya menjawab. Jadi, pada dasarnya Allah menciptakan kita itu dengan derajat dan dengan derajat yang sama, ya. Itu yang perlu ditekankan, bahwa kita diciptakan dengan ya derajat kita sama dengan manusia-manusia yang lain, tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang berbeda derajatnya. Yang membedakan kita dengan manusia-manusia lain ialah ketakwaan kita. Ketakwaan kita kepada Allah, rasa tunduk dan takut kita kepada Allah. Itulah yang membedakan kita dengan manusia-manusia lain. Gitu. Dijelaskan juga dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sebaik-baiknya manusia yang paling mulia ialah yang bertakwa kepada Allah. Oke, gimana Sasi, jelas? Atau ada yang mau ditanggapi? Sasi, jelas jawabannya? Gimana Sasi, jelas jawabannya atau ada yang mau ditanggapi lagi? Sasi? Kadang derajatnya kadang ada yang rendah, ada yang tinggi kan. Kayak misalnya orang yang udah berjuang nih, kadang kan suka ngeluh, gue udah berjuang, saya udah berjuang, tapi kok malah saya dapetnya yang rendah gitu loh. Jadi kadang terus juga ke orang yang nggak berjuang malah dinaikkan derajatnya, itu kenapa ya gitu. Mau menanya pertanyaan itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak ada pembedanya gitu loh. Dari di derajat itu mengerti bedanya di ketakwaan, tapi kan kadang di derajat juga dibedakan gitu. Itu kenapa gitu dibedakannya?
Pertanyaannya saya pending dulu untuk jawabannya. Boleh dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Baik, silakan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fares. Pertanyaannya, pada hari keberapa manusia ditiupkan roh dalam kandungan dan ada komunikasi apa antara Tuhan dengan roh yang ditiupkan, begitu Fares? Apakah benar? Ya benar. Yang pertama pertanyaannya, pada hari keberapa manusia ditiupkan roh? Manusia ditiupkan roh oleh Allah pada hari ke-120 dalam kandungan, atau bisa dibilang 4 bulan. Komunikasi yang terjadi di sana ada beberapa dialog, yaitu Allah menanya kepada bayi tersebut, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Hal ini terjadi agar pada saat kiamat nanti, manusia tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lupa terhadap ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa Allah telah menanamkan agama pada setiap bayi yang sebelum lahir. Jadi bayi itu sudah punya keyakinan sendiri sejak lahir. Apakah sudah menjawab, Faris? Oh, sudah. Ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Lanjut, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin rekan saya ingin melanjutkan jawabannya. Rekan saya Cut Azimah, pada Cut Azimah saya persilakan. Oke, Syarsi, kalau misalnya saya ingin melanjutkan yang tadi ya. Kalau misalnya derajat yang dimaksud di sini adalah kita sudah berusaha keras tapi dapatnya hasilnya malah minim, tidak sebanding dengan yang sudah berusaha, yang nggak berusaha tapi mendapatkan nilai yang besar, itu berarti balik lagi kepada Allah itu memberikan hasil kepada kita itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Kalau menurut kita dari usaha kerja keras yang kita lakukan, ternyata kita mendapatkan hasil yang kurang, berarti ada hasil yang lain yang sudah disiapkan Allah, yang kita nggak tahu hasil itu apa. Kayak gitu. Begitu juga dengan orang yang belajarnya nggak ada, tapi dia bisa dapat nilai yang sempurna. Nah, itu juga ada maksud Allah yang lain, kayak gitu. Jadi, ilustrasinya tuh kayak,
Allah tuh memberikan si A ini nilai yang sempurna walaupun dia nggak belajar. Itu supaya misalnya dia itu nanti mungkin ada rasa malu, oh ya saya nggak belajar tapi kok saya malah dapat nilai bagus. Jadi ada introspeksi kepada diri sendiri. Begitu juga dengan si B yang tadi dia itu udah belajar tapi dia nggak dapat nilai yang terbaik. Itu juga ada maksud sendiri, ada tujuan yang Allah ciptakan dari hasilnya itu. Kayak gitu. Dan kita sebaik-baiknya manusia yang bertakwa kepada Allah, harusnya kita paham betul bahwa ada yang sesuatu yang terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita ke depannya. Kayak gitu, bukan kita malah, ya rugi deh belajar kalau misalnya hasilnya cuma segini, gitu. Jadi, percayalah bahwa rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Gitu. Tapi jangan membuat diri kita jadi malas belajar karena rencana-rencana itu. Kan tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar kepada Allah. Dan berusaha dan berdoa dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Gitu. Ada tanggapan Sasi? Sasi ada tanggapan? Sebenarnya cuman pembedanya aja sih gitu. Kan dalam kehidupan sehari-hari kan kadang ada gitu sifat orang kan kadang ini tambahan ya. Sebenarnya jawabannya tuh yang pembedanya tuh sifat, terus juga kebaikannya sama ketakwaannya, itu pembedanya sebenarnya. Jawabannya simpel sih, sifat dan ketakwaannya. Jadi kadang kan derajat orang tuh tergantung dari sifatnya gitu. Misalnya dia emang tidak pintar dalam suatu bidang di prestasi atau akademik, tapi dia baik. Terus juga dia saling menolong ke sesama orang, nggak pernah yang namanya sombong gitu. Makanya Allah menaikkan derajatnya gitu, berbanding terbalik dengan orang yang pintar tapi dia sombong, terus juga dia angkuh, egois. Nah, itu juga jadi apa namanya? Jadi apa ya bisa dibilang jadi pendorong, bukan pendorong sih, jadi Allah membalikan derajatnya gitu sih, kayak gitu. Sebenarnya itu sih jawabannya, bukan jadi muter-muter ke mana-mana gitu sih. Gitu aja. Baik, terima kasih Sasi atas tanggapannya, bisa menjadi ilmu baru buat saya sendiri dan teman-teman sekalian. Itu sekian dari jawaban saya. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh rekan saya Fatimah Nova Putri. Untuk Fatimah, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jesa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menegakkan kebenaran dari lingkungan yang tidak mendukung? Jadi kan, fungsi khalifah menegakkan kebenaran. Yang pertama, kita memiliki 3 cara untuk menyampaikan kebenaran. Yang pertama, kita nasihati dengan kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa lewat dari kata-kata, maka kita nasihatinya lewat perbuatan. Perbuatan kita mencerminkan seorang muslim yang benar-benar muslim yang sesungguhnya. Jika lewat kata-kata dan perbuatan tidak bisa juga, maka kita lewati dari jalur Allah atau hati. Kita doakan dia, semoga dia bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Apakah jawaban saya sudah benar, Tessa? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Eh, Baik, selanjutnya untuk pertanyaan keempat dari Agus akan saya jawab. Mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Apakah benar seperti itu pertanyaannya? Yang mungkin akan langsung saya jawab. Iya, silakan. Mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Manusia diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan agar kehidupan seluruh umat manusia menjadi lebih baik. Jadi manusia diciptakan berbeda-beda juga untuk dapat saling melengkapi dan dapat saling mengisi. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah jawabannya menjawab? Mohon maaf, apa namanya? Ya, udah bener. Menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Jerry, yang berbeda-beda itu sifatnya ya, tapi derajatnya di mata Allah tetap sama. Sekian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Diza. Untuk Diza, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu nafsu memiliki peran yang amat besar terhadap kehidupan manusia. Apakah nafsu berjenis atau tunggal? Nafsu itu banyak macamnya. Ada 8 macam. Yang pertama, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu musawalah, nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Apakah sudah cukup jelas, Nabila? Oke, udah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Baik, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh rekan saya, Muhammad Fazril. Pada Muhammad Fazril, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator Gary sebagai ketua kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Lisna. Pertanyaannya roh dan jiwa tidur atau mati? Itu pertanyaannya. Lisna, mohon tanggapannya. Ya benar. Yang pertama, roh itu sama jiwa berkaitan, tapi roh itu nggak bisa mati. Saat manusia meninggal, roh akan kembali diambil oleh Allah. Dan pada saat kita tidur, pasti pernah dengar kalau roh manusia itu nggak ada dalam jasadnya. Jadi waktu kita tidur, roh kita diambil oleh Allah, lalu dikembalikan kembali. Yang artinya roh itu tidak bisa mati. Sudah cukup menjawab, Lisna? Ya sudah cukup, makasih. Ya, sama-sama. Sudah cukup, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu, di sini saya akan memberi kesimpulan dari diskusi ini. Saya tutup untuk sesi pertanyaannya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, seperti yang tadi dijelaskan daripada penciptaan manusia, berdasarkan manusia diciptakan dari tanah, diciptakan dari setetes semen yang dipancarkan, diciptakan dari segumpal darah, diciptakan dari tulang yang dibungkus otot. Manusia diciptakan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk diam saja, tapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk membuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus saling menghormati dan mengasihi satu sama lain karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Mungkin cukup dari kesimpulan saya. Dan sekian juga dari materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Iya, baik. Terima kasih kepada Gary dan teman-teman. Dengan presentasinya tentang hakikat manusia sudah cukup baik, sudah mulai teratur. Moderator berfungsi dengan sangat baik. Tanya jawabnya juga hanya ada beberapa hal. Yang pertama tadi untuk sesi tanya jawab. Menurut saya sebaiknya tanya jawab tadi berapa penanya ya? 1, 3, 4, 5, 6 kurang lebih ya. Ketika sesi tanya jawab, teman-teman nggak perlu harus tahu jawabannya kadang-kadang, khususnya pemateri. Kalau kalian sudah berusaha mencari dan tidak ada jawabannya, ya udah jawab aja. Jawab semampu kalian. Jadi nggak usah nunggu lama. Nanti kalau nunggu lama nanti waktunya berlarut-larut. Yang kedua, ketika sesi tanya jawab dibuka, itu untuk satu orang satu pertanyaan misalnya ya kan. Adapun jika pertanyaannya itu berbuah, pertanyaan baru, itu nanti dimasukkan di sesi berikutnya. Gitu. Jadi misalnya misalnya saya Muhammad Fazril, misalnya saya menjadi pemateri, Muhammad Fazril bertanya, maka saya balik bertanya, apakah sudah puas Muhammad Fazril? Sudah, tapi bagaimana jika begini. Nah, itu kita masukkan ke pertanyaan baru. Nanti setelah sesi ini selesai, nanti jawablah. Kalau enggak nanti bisa debat kusir jatuhnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya? Efisiensi waktu untuk masalah tanya jawab kalau bisa lebih lebih diatur lagi. Dan jawaban nggak mesti harus benar, semampunya. Kan nanti ada dosen yang memperbaiki.
Begitu, wah, nanti ada dosen yang memperbaiki. Jadi kayak gitu ya untuk Gary dan teman-teman, dan ini juga sebagai pelajaran buat yang lain. Baik, saya membantu menjawab pertanyaan yang tadi, sekaligus meluruskan ya. Yang pertama yang bicara masalah derajat tadi si Sasi ya. Pertanyaan Sasi, ada Sasi? Ada, Pak. Ya, pertanyaan masalah derajat tadi kan. Iya, Pak. Jadi kalau derajat itu dibagi, derajat itu ada dua, derajat di sisi manusia dan derajat di sisi Allah, itu berbeda. Ibaratnya derajat dunia sama derajat akhirat itu berbeda. Kalau derajat dunia itu diraih dengan kekayaan, harta, dengan kecerdasan, dengan jabatan, dengan pengaruh. Ya kan, semakin berpengaruh orang semakin tinggi derajatnya, semakin kaya semakin tinggi derajatnya, semakin cerdas semakin tinggi derajatnya. Kan begitu. Tapi itu berbeda dengan derajat di sisi Allah, derajat akhirat. Kalau derajat akhirat bisa diraih dengan ibadah, ketaatan, keikhlasan. Gitu. Jadi, dan kadang-kadang antara derajat dunia dengan derajat akhirat itu bertolak belakang. Di dunia boleh jadi dia itu derajatnya tinggi, di akhirat di sisi Allah boleh jadi dia nggak punya derajat apa-apa. Sebaliknya ada juga orang yang derajatnya di akhirat itu tinggi, kayak Qais Al-Qarni itu kan. Mungkin teman-teman pernah dengar Qais Al-Qarni itu. Di akhirat dia di akhirat dihormati sama penduduk langit itu terkenal, masyhur. Orang yang memiliki cacat dan kerjaan yang paling rendah, cuma disuruh mengembala kambing atau domba penduduk setempat. Nggak ada harganya apa-apa di dunia, tapi di akhirat penduduk langit masyhur, terkenal. Maka derajat dibagi jadi dua. Yang kedua tadi yang jawaban dari Cut Azima, bahwa derajat itu sama. Tidak, derajat tidak sama. Kayak tadi derajat di dunia itu pun berbeda, demikian juga derajat di akhirat berbeda. Ya masa orang yang rajin sholat tahajud dengan yang nggak pernah tahajud itu sama di sisi Allah? Masa orang yang rajin puasa dengan yang nggak pernah puasa sunnah sama? Nggak bisa lah. Derajat itu semakin tinggi, walaupun pada awalnya kredit poinnya mungkin sama. Mungkin yang dimaksud Cut Azima, halo Cut Azima ada nih? Iya, Pak. Iya, mungkin yang dimaksud Cut Azima itu kredit poin awalnya. Ketika dia balik, ketika dia mukallaf, sama, mungkin sama-sama memiliki bisa bertambah, ya kan? Iya, Pak. Kalau dia rajin ibadah, menggunakan hidupnya itu untuk senantiasa taat kepada Allah, ikhlas dalam mengerjakan, tawakal, otomatis yang 100 itu bisa berkali lipat. Semakin banyak. Tapi kalau sebaliknya, itu dengan derajat di akhirat sama, bisa naik, bisa turun. Gitu. Orang yang melaksanakan ibadah, misalnya orang ada dalam hadis, orang yang melaksanakan sholat, mendengar azan, lalu pergi ke masjid, itu setiap langkahnya diangkat. Itu diangkat 1 derajat, dan yang langkah kaki yang satu lagi dihapuskan dosanya 1 dosa. Berbeda dengan dia yang nggak pergi ke masjid, yang nggak sholat, yang nggak dapat derajat itu. Maka derajatnya berbeda. Begitu ya Cut Azima ya? Iya, Pak. Ya, jadi bisa sama, ya bisa sama. Jadi bisa berbanding terbalik dengan dunia, tapi juga bisa selaras, yang paling bagus selaras. Semakin tinggi derajat dunianya, semakin tinggi derajat akhiratnya. Itu yang paling baik begitu. Kayak Rasulullah. Bukan hanya diangkat jadi nabi, tapi Rasulullah juga diangkat jadi kepala negara ketika di kota Madinah. Semakin tinggi derajat akhiratnya, semakin tinggi derajat dunianya juga. Berbanding lurus. Nah, itu yang paling bagus.
Selanjutnya tadi mengenai ruh di tiup jasad sudah dijelaskan ya. Tadi itu sesuai dengan hadis kalau begitu. Nah ini yang Caesa. Caesa mana Caesa? Iya, Pak. Caesa iya. Cara menegakkan kebenaran ya tadi. Jadi Iya, Pak, benar, Pak. walaupun lingkungan tidak mendukung. Yang pertama, kebenaran itu sifatnya mutlak. Mutlak seperti kita mengatakan 1 tambah 1 kan sifatnya mutlak. 1 tambah 1 ya pasti 2. Orang kaya juga bilang 2, orang miskin 2, orang Indonesia, orang Amerika, Afrika, semuanya pasti hasilnya 2. Artinya kebenaran itu mutlak. Gitu. Jadi menyampaikan kebenaran, sebagaimana kebenaran itu juga hukumnya mutlak, harus. Nah, bagaimana dengan lingkungannya? Nah, untuk lingkungan bicaranya kembali ke strateginya. Bagaimana strategi menyampaikan kebenaran. Adapun kebenaran harus disampaikan harus. Tapi strategi menyampaikannya jangan sampai salah. Kadang-kadang orang itu terlalu termotivasi menyampaikan kebenaran, tapi tidak menggunakan strategi yang tepat, yang ada malah kebenaran itu akan ditolak mentah-mentah. Iya kan? Apalagi kayak kata kamu, lingkungan tidak mendukung. Nah, betul. Lebih susah lagi nanti. Di lingkungan yang mendukung saja, jika strateginya salah bisa jadi salah, apalagi lingkungan yang tidak mendukung. Tapi yang jelas menyampaikannya tetap. Makanya yang paling penting adalah strategi itu sendiri. Bagaimana strategi menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran ke siapa? Ya kepada siapa saja. Mau kepada orang tua, mau kepada tetangga, masyarakat, teman, saudara. Tetap harus disampaikan, tapi dalam tanda kutip ada strateginya. Kan begitu. Kepada orang tua misalnya tidak boleh menggurui dengan cara yang baik, kepada orang yang lebih tua. Kepada teman dengan cara yang hikmah, kata-kata yang lembut. Tidak boleh membuat orang malah menjadi marah. Ada strateginya. Salah menggunakan strategi, yang ada orang menolak kebenaran. Begitu ya Caesa ya. Apalagi di zaman Ya, sekarang terima kasih, Pak. ya di zaman sekarang kebenaran sangat gampang disampaikan. Bisa lewat gadget juga gak bisa kan? Ya lewat gadget juga bisa, lewat apa sekarang gampang sekali gitu. Hanya tadi sekali lagi bagaimana menggunakan strateginya dalam kondisi apa itu sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya manusia diciptakan berbeda. Ini yang Agus ya. Agus mana Agus? Ketua kelas ini ya? Iya, Pak. Iya. Nah ini untuk pertanyaan macam Sasi, Agus. Ini hati-hati. Kalau bertanyanya itu mengkritisi Allah, itu nggak boleh. Mengapa Allah? Kalau bertanya gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau pertanyaannya tujuannya mencari hikmah di balik itu dibolehkan. Jadi kalau gini gampangnya gini, Agus, nanti Sasi dan teman-teman, jangan ada mengapa Allah. Mengapa Allah? Jangan begitu. Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya gimana? Yang bentuknya tidak mengkritisi Allah. Karena kita ini kan ciptaan. Pertanyaannya diganti. Misalnya begini pertanyaannya. Mengapa manusia berbeda-beda? Gimana kalau gitu, Gus? Mengapa manusia berbeda? Ya, Pak. Mengapa manusia berbeda-beda? Kok ada laki, ada perempuan? Gitu ya, Gus? Ya. Iya, ada kaya. Jadi yang ditanya manusianya aja. Jangan nanya tentang Allah. Kalau bertanya tentang Allah, boleh jadi Allah tidak ridho. Walaupun ketika kita bertanya dengan manusia, juga kita akan berpikir tentang penciptanya. Tapi setidaknya kita masih memiliki adab. Karena bertanya tentang apa yang Allah lakukan, itu merupakan pertanyaan yang tidak beradab. Ini harus diketahui dalam agama. Hal ini jadi penting, khususnya di bab akidah. Jadi tujuannya bukan untuk mengkritisi Allah atas apa yang Allah perbuat,
tapi tujuannya untuk mencari hikmah. Hikmah itu kan kebaikan dan itu boleh. Nah, mengapa manusia berbeda-beda? Ada laki, ada perempuan, ada miskin, ada kaya, ada muslim, ada non-muslim. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau memang Allah itu maha kuasa. Jangankan yang laki perempuan, yang Indonesia, yang Amerika, sesama kembar aja, lahirnya sama, boleh kembarnya bahkan kembar identik, pun pasti ada sesuatu yang berbeda dari kembar tersebut. Entah makanannya, yang satu suka makan ini, yang satu suka makan itu, entah sifatnya, tapi pasti akan ada yang berbeda. Dari situ kita mengetahui bahwa Allah maha kuasa. Allah bisa menciptakan apa saja dengan bentuk seperti apa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah maha kuasa. Dan selain itu, yang harus kita ambil hikmahnya juga, bahwa perbedaan itu bukan suatu hal yang harus harus dicari disesali ya. Perbedaan itu bukan suatu hal yang disesali, apalagi sampai dimusuhi. Tapi justru dengan adanya perbedaan itu harus dicari positifnya, kebaikannya. Itu karena kadang memang perbedaan itu tidak selalu buruk. Ada juga perbedaan yang baik. Kalau sudah begitu kan perbedaan malah jadi baik. Kira-kira begitu ya Agus ya? Iya Pak, juga Iya. Kenapa Gus? ya Pak juga apa tadi ya mungkin karena pertanyaan saya agak menyinggung ya mohon maaf Pak. Iya nggak apa-apa. Hanya ya itu kan dikasih tahu sama Agus dan teman-teman hati-hati. Khusus bab mengapa Allah itu jangan. Jangan ada pertanyaan mengapa Allah menciptakan, jangan. Ganti pertanyaannya. Ini buat nanti pertanyaan-pertanyaan ke depan nih buat pembelajaran juga buat teman-teman CI1A. Pertanyaannya diganti. Misalnya kenapa manusia? Atau kenapa tumbuhan? Kenapa hewan? Walaupun itu sebenarnya kan ciptaan Allah semua. Tapi mempertanyakan Allah itu yang tidak boleh. Itu karena bukan menghilangkan kritis kita, tapi membahayakan akidah kita. Gitu. Jadi itu, tapi ya mudah-mudahan sudah menjawab. Nah, lalu kemudian terakhir ya ini ya, karena waktunya sudah habis. Yang ruh tadi, kalau tadi kan jawabannya siapa jawabannya? Fazril ya. Ruh itu enggak mati ya Fazril? Iya Pak. Iya, ruh itu mati Fazril. Oh, maaf Pak. Ya, ruh itu diciptakan dan dimusnahkan. Dulu ruh itu enggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Dulu ruh itu enggak ada. Lalu Allah ciptakan ruh itu, lalu Allah masukkan ke dalam janin yang ada di perut ibu yang lagi hamil. Lalu kemudian dari janin dari nanti kemudian jadi manusia, jadi keluar dari perut ibu, jadi anak bayi, terus jadi orang besar. Nanti kemudian dia meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal, ruhnya tidak mati dengan dia, dengan meninggalnya jasad. Ruhnya hanya keluar dari jasadnya. Nanti ketika mulai pertanyaan kubur, orang itu dikubur, sudah mau mulai, nah maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasad, sehingga dia hidup lagi. Tapi hidupnya bukan di alam seperti kita, alam dunia ini. Dia hidupnya di alam barzakh dengan ruh dan jasad. Karena kalau ruh saja, ruh itu hidup dan mati tapi tidak merasakan. Jadi ruh itu dicubit, ruh tidak bakal sakit. Dia tidak bisa merasakan. Yang merasakan itu jasad. Nanti di akhirat juga demikian. Yang disiksa itu, yang merasakan manisnya surga dan pahitnya neraka itu, ya ketika ruh ditemukan dengan jasad. Baru kita akan terasa sakit.
Begitu ya Fazril ya? Iya Pak, terima kasih koreksiannya Pak. Ya, afwan. Makanya saya bilang jawab nggak apa-apa jawab. Hanya nanti kan ada diluruskan sama dosen. Kira-kira begitu. Baik, saya rasa cukup sekian teman-teman. Sebelumnya mungkin silakan di ketua kelas ada yang ingin disampaikan. Untuk apa? Untuk tadi yang telat udah masuk, Pak. Oh, siapa tadi? Tadi si Sasya, Pak. Tapi udah masuk, Pak. Bukan telat, Sasi udah. lagi bermasalah jaringan mungkin. Oh iya, oke.